Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Midinar Sagita Putri. Kali ini saya akan sedikit berbeda, saya tidak membawakan segmen sejarah atau segmen Kartini Pahlawan Revolusi yang sering saya bawakan. Namun kali ini saya akan sedikit mereview film yang baru saja saya tonton, yakni film Sayap-Sayap Patah. Saya memang sudah cukup lama menantikan film ini, karena film ini terinspirasi dari kisah nyata kerusuhan yang terjadi di Makobrimob di tahun 2018. Pada saat itu, saya terus mengikuti perkembangan mengenai peristiwa tersebut melalui berita-berita yang disiarkan di televisi pada saat itu. Dan ini juga merupakan film pertama yang saya tidak tonton dulu trailernya. Kalau misalkan ada film di bioskop, film baru, hal pertama yang pasti saya lakukan ialah saya mencari trailer filmnya. Film ini dibintangi oleh artis yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ada Nicholas Saputra yang berperan sebagai Aji. Aji merupakan tokoh utama di film ini. Lalu ada Ariel Tatum yang berperan sebagai Nani. Nani ini merupakan istri dari Mas Aji. Lalu ada Iwa K yang berperan sebagai Leon. Nah, salah satu alasan saya nonton film ini juga karena Iwa K. Lalu ada Aden Bajaj yang berperan sebagai Roshid. Nah, Roshid ini merupakan anak buah dari Leon, salah satu anak buah dari Leon. Lalu ada Nugi sebagai Komandan Sadikin dan sederet artis lain. Film ini menceritakan kisah hidup Mas Aji dan Nani yang merupakan pasangan muda. Mas Aji yang merupakan seorang anggota polisi bertugas menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Leon. Nah, kelompok Leon ini melakukan aksi kejahatan berupa aksi terorisme. Nah, di awal-awal film, kita akan melihat sisi romantik dan sisi humanis dari keluarga anggota polisi yang tentu saja pasti orang-orang belum banyak mengetahui. Nah, namun di sepanjang film juga, di sisi lain, kita juga akan melihat perjuangan para anggota polisi dalam memberantas kejahatan yang ada di masyarakat. Very respectful untuk seluruh anggota polisi yang ada di seluruh Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi bapak-bapak semua dalam menjalankan tugas. Nah, konflik dalam film ini mulai terasa saat Leon tertangkap dan dia mulai mempengaruhi para tahanan yang ada di Mako untuk melawan. Nah, di sini saya udah mulai gregetan nih sama Leon karena dia bisa-bisanya mempengaruhi para tahanan dan kelihayan dia dalam mempengaruhi para tahanan cukup berhasil. Dan berlanjut kepada ketegangan yang sangat-sangat terasa ketika para tahanan sudah melawan dan menguasai Mako, lalu melakukan kekerasan kepada anggota polisi yang ada di sana, termasuk Mas Aji. Lalu atasan beliau bernama Ruslan dan rekannya Mas Aji bernama Bu Gendis. Bahkan di sini ada scene yang menggambarkan Bu Gendis sempat dipukul dengan menggunakan tabung pemadam kebakaran yang berwarna merah itu. Dan terakhir, kita akan dibuat menangis, bahkan saya sendiri juga nangis, karena melihat pengorbanan Mas Aji yang membiarkan dirinya harus gugur di tangan para tahanan yang sudah menguasai Mako tersebut agar mereka bisa melepaskan Bang Ruslan. Dan Mas Aji gugur di tangan para tahanan tersebut. Film ini juga cukup mirip dengan salah satu tweet yang pernah viral di Twitter yang menggambarkan bahwa putra salah satu anggota polisi yang gugur dalam peristiwa tersebut lahir saat ayahnya meninggal dunia. Karena di film ini juga anaknya Mas Aji lahir saat ayahnya meninggal. Lalu ada pesan yang sangat mulia yang terkandung dalam film ini, terlepas dari berbagai isu yang ada, bahwa aksi terorisme sangat berbahaya bagi keutuhan negara kita, bagi kehidupan kita juga,
dan kita harus sadar akan hal tersebut. Hormat setinggi-tingginya untuk para anggota polisi yang gugur dalam peristiwa tersebut dan seluruh anggota polisi yang ada di Indonesia. Baik, intinya film ini benar-benar recommended banget untuk ditonton oleh semua pendengar. Rating film ini dari saya 9 dari 10. Sekian review singkat saya, sampai bertemu di lain segmen dan di lain kesempatan. Terima kasih, salam.